在这边。Timnas Bahrain sombong? Timnas Indonesia siap balas di GBK? Pemain kunci Irak justru bocorkan rahasia Bahrain, peluang emas buat ST dan Timnas Indonesia. Drama AFF 2024, benarkah Timnas Indonesia sengaja disingkirkan? Halo, Sobat Garuda, lagi rame nih berita soal The Reds alias Timnas Bahrain yang lagi di atas angin. Setelah menang melawan Arab Saudi dan Irak di Piala Teluk 2024, Bahrain kelihatan makin percaya diri buat melanjutkan perjalanan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi, hei, bukankah terlalu dini untuk sombong? Apalagi mereka bakal tandang ke kandang Timnas Indonesia. Yuk, kita bahas santai, kemenangan atau kebetulan? Oke, Bahrain memang patut diapresiasi setelah sukses menekuk Arab Saudi 3-2 dan Irak 2-0. Tapi jangan lupa, sob. Banyak yang bilang kalau Arab Saudi dan Irak nggak main dengan skuad utama. Meski begitu, kalau dilihat dari line up-nya, pemain seperti Salem Al-Dawsari dari Al-Hilal dan Ali Jassim dari Como 1907 tetap jadi bagian dari tim lawan. Jadi, mungkin kemenangan Bahrain nggak cuma hoki semata, tapi ya. Unggahan mereka di Instagram Bahrain dengan caption "Kebahagiaan kami tak pernah berakhir," bisa dibilang lumayan narsis. Kalau kata netizen, chill, bro. Jalan masih panjang, dibalas di GBK? Why not, kalau Bahrain mau ngegas di media sosial, kita mending fokus di lapangan aja. Timnas Indonesia punya peluang besar buat ngasih pelajaran pahit ke mereka di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Apalagi skuad Garuda bakal makin kuat dengan kehadiran pemain naturalisasi tambahan. Seperti Kevin Dix dan Ula Romeni, fun fact, GBK tuh punya aura mistis tersendiri, loh. Banyak tim besar yang tumbang di sana. Ditambah lagi, puluhan ribu supporter Indonesia yang siap ngecan tanpa henti bakal bikin Bahrain ngerasa main di neraka. Lawan Jepang? Bahrain, good luck deh. Sebelum tandang ke GBK, Bahrain harus menghadapi Jepang dulu. Kalau boleh jujur, peluang mereka menang lawan Samurai Biru kayak ngarep AC di warung kopi pinggir jalan, tipis banget. Jepang udah di level yang beda, sob. Kemenangan atas Bahrain bisa jadi tiket resmi mereka ke Piala Dunia 2026, jadi, realistisnya, Bahrain bakal datang ke Indonesia dengan kondisi mental mencari penghiburan. Tapi ya, hati-hati. Indonesia lagi haus kemenangan juga, terutama buat ngejar peluang lolos ke Piala Dunia pertama kalinya. Strategi Indonesia, jangan takut, jangan kendor, skuad Shin Tae-yong harus pintar-pintar baca permainan Bahrain. Kunci kemenangan ada di lini tengah yang kuat dan serangan balik yang cepat. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand dan Pratama Arhan bakal jadi tumpuan buat ngegempur pertahanan Bahrain. Oh, dan satu lagi. Jangan kasih Bahrain kesempatan buat main drama. Kita tahu betul beberapa tim di Asia ini suka banget ngelobi wasit. Jadi, main bersih, main rapat, dan bikin mereka frustrasi di lapangan. Jelang duel panas, Irak bocorkan rahasia Bahrain, peluang emas buat ST dan Timnas Indonesia. Halo, Sobat Garuda. Bahrain lagi jadi bahan obrolan hangat di kalangan pencinta sepak bola Asia. Setelah dua kemenangan gemilang di Piala Teluk 2024, termasuk menghajar Arab Saudi 3-2 dan Irak 2-0, mereka mulai terlihat sebagai ancaman serius di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tapi tunggu dulu, ada kabar menarik nih. Bintang Irak, Ayman Hussein, malah secara nggak langsung kasih contekan soal kekuatan Bahrain. Ini jelas bisa jadi senjata rahasia buat Shin Tae-yong, ST, dan Timnas Indonesia, Bahrain yang disiplin dan solid, menurut Ayman Hussein. Bahrain adalah tim yang sangat terorganisasi baik saat bertahan maupun menyerang. Kami nggak punya peluang mencetak gol ke gawang Bahrain. Mereka terlalu rapi dan disiplin. Kami mencoba di babak kedua, tapi nggak ada yang berhasil, ujar striker Irak itu seperti dikutip dari Win-Win. Kalau dipikir-pikir, ini jadi peringatan buat Indonesia. Tapi justru disinilah letak celahnya. Tim yang terlalu rapi biasanya nggak suka sama permainan cepat dan serangan balik mendadak. Ini bisa jadi titik serangan buat Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Muhannad Ali, mereka pantas menang. Penyerang Irak lainnya, Muhannad Ali, menambahkan kalau Bahrain memang layak menang.
Kami sudah berikan segalanya, tapi mereka lebih baik. Kami harus akui itu, katanya, tapi kalau dicermati lagi, pernyataan ini menunjukkan bahwa Bahrain gak main-main. Mereka bukan tim yang mudah dikalahkan hanya dengan mengandalkan keberuntungan atau individual skill. Dibutuhkan strategi yang matang dan eksekusi sempurna buat mengalahkan Diomedes Warrior. Bantu STE? Tentu dong, rekaman pertandingan Bahrain di Piala Teluk bisa jadi bahan evaluasi penting buat STE. Terutama karena Bahrain bakal menghadapi Indonesia di GBK pada 25 Maret 2025. Ada 3 poin penting yang harus diperhatikan. 1. Pertahanan solid. Bahrain dikenal sangat disiplin. Indonesia perlu permainan kreatif dari lini tengah untuk membongkar pertahanan ini. 2. Serangan cepat. Bahrain sering memanfaatkan transisi menyerang. Jangan sampai kehilangan bola di area berbahaya. 3. Mentalitas tangguh. Mereka percaya diri setelah menang melawan 2 raksasa, Arab Saudi dan Irak. Dukungan penuh supporter di GBK bakal jadi senjata buat menggoyahkan mental mereka, Sobat Garuda. Gimana menurut kalian? Kita masih punya waktu 3 bulan buat persiapan. Jangan lupa, setiap detail itu penting. Dengan tambahan pemain naturalisasi seperti Kevin Dix dan Ula Romeni, kelas semangat Garuda pantang mundur, peluang buat menang tetap ada. Tulis prediksi kalian, Sob. Apakah Indonesia bakal bisa nerekam Bahrain di GBK? Skor ideal menurut kalian berapa? Drama AFF 2024, Timnas Indonesia disingkirkan? Hai Sobat Bola! Lagi-lagi drama AFF mencuri perhatian, terutama soal Timnas Indonesia yang gagal melaju ke semifinal. Ada gosip panas yang bilang Timnas Indonesia sengaja disingkirkan. Tapi, benarkah begitu? Yuk mari kita bahas, sambil ngopi bareng kita. Timnas Indonesia gagal. Siapa yang salah? Tahun ini, Timnas kita tampil dengan skuad U22 di AFF 2024. Banyak yang bilang, wajar kalah, pemain inti nggak ada. Tapi, kalau kalian baca berita dari media Vietnam, Soha, mereka punya pandangan beda. Mereka tegas bilang, yang bikin Indonesia kalah ya Indonesia sendiri. Menurut mereka, ini bukan salah wasit, VAR, atau penyelenggara AFF. Mereka kasih alasan logis. 1. Kualitas skuad kurang maksimal. Pelatih Shin Taeyong sendiri ngaku anak asuhnya lagi nggak on fire. 2. Tim lawan lebih matang. Lawan kita di AFF ini main dengan pengalaman dan strategi solid. Tapi, pertanyaannya, emang benar semua ini gara-gara performa Timnas? Atau ada yang main di belakang layar? Indonesia sengaja disingkirkan. Di media kita, ada teori bahwa keputusan wasit sering bikin kita rugi. Misalnya di pertandingan sebelumnya, ada momen kontroversial yang bikin para fans ngamuk. Tapi, serius nih? Sengaja disingkirkan, media Vietnam jawab simpel, turnamen ini pakai VAR. Kalau ada keputusan wasit, pasti ada dasar kuatnya. Nah, ini jadi tamparan halus buat kita. Mungkin kita perlu lebih fokus tingkatin kualitas daripada cari kambing hitam, bola itu bundar. Kadang kita menang, kadang kita kalah, kadang kita dibikin frustrasi sama VAR. Iya, VAR suka bikin deg-degan. Tapi yang jelas, AFF ini jadi pelajaran buat Timnas. Masih ada waktu buat berbenah, apalagi kalau target kita Piala Dunia 2026. Siap-siap, nih, bakal ada banyak tantangan lebih berat di depan. Ngomongin AFF, di semifinal leg pertama, Singapura yang tampil dominan malah kalah 0-2 dari Vietnam. Padahal, mereka unggul penguasaan bola 70%, tapi ya, lagi-lagi, bola itu bundar. Menit akhir jadi momen krusial. 1. Penalti bikin Singapura kecolongan. 2. Gol Rafaelson lewat sepak pojok mengunci kemenangan Vietnam. Poinnya, Vietnam tahu cara memanfaatkan peluang kecil. Singapura, meskipun dominan, gagal eksekusi. Ini pelajaran penting, statistik nggak selalu menangin pertandingan. Sementara itu di laga lainnya, Filipina secara mengejutkan taklukkan Thailand 2-1 di semifinal leg pertama Piala AFF 2024. Filipina mengalahkan Thailand 2-1 dalam laga semifinal leg pertama Piala AFF 2024 di Stadion Rizal Memorial, Jumat 27 Desember. Gol Filipina dicetak Sandro Reyes, menit 21, dan di injury time Enrique Linares, di menit 94, sementara gol tunggal Thailand dicetak lewat Supanan Burerat, di menit 45. Kemenangan ini jadi modal penting Filipina jelang leg kedua di Stadion Raja Manggala, Bangkok, Senin 30 Desember.